wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Setiawan, mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi dengan NIM 29023700024. Dosen pengampu Ibu Isdewi Herawati, pengampu matkul akuntansi biaya 2. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjawab soal UAS penyelesaian kasus dengan latar belakang Not One Corporation. Langsung saja, Not One Corporation adalah perusahaan yang memberikan otonomi besar kepada kepala divisinya dalam mengelola operasional harian, termasuk penjualan, penetapan harga, dan manajemen piutang, persediaan, serta hutang. Pengelolaan kas dilakukan oleh kantor pusat perusahaan. Divisi mengelola kelebihan kas yang akan didistribusikan kembali oleh kantor pusat untuk investasi. Tantangannya adalah manajemen mengevaluasi kinerja divisi berdasarkan Return on Capital Employed atau RCE yang hanya mencakup harta tetap dan modal kerja atau tanpa kas. RCE menjadi dasar utama untuk penyesuaian gaji dan bonus eksekutif divisi. Permasalahan yang dihadapi adalah perbaikan RCE divisi versus penurunan RCE perusahaan. Meski RCE divisi meningkat, RCE keseluruhan perusahaan menurun. Ini menandakan adanya tindakan divisi yang menguntungkan divisi secara individual tapi merugikan perusahaan secara keseluruhan. Akumulasi kas dan surat berharga jangka pendek. Perusahaan memiliki akumulasi kas dan surat berharga jangka pendek yang besar, mengindikasikan modal tidak digunakan secara produktif. Permintaannya adalah 1. Tindakan manajer divisi. Identifikasi tindakan manajer divisi yang meningkatkan RCE divisi tapi menurunkan RCE perusahaan. Kedua, pengaruh RCE. Jelaskan bagaimana penekanan pada RCE dapat menyebabkan penurunan RCE perusahaan dan peningkatan kas serta surat berharga jangka pendek. Ketiga, saran kebijakan kompensasi. Berikan saran untuk kebijakan kompensasi guna menghindari masalah ini di masa depan. Tindakan-tindakan yang mungkin diambil oleh manajer divisi adalah antara lain mereka dapat menurunkan investasi dalam aset tetap. Manajer mungkin menunda atau membatalkan proyek-proyek investasi baru yang memerlukan modal besar untuk meningkatkan RCE divisi mereka, karena investasi baru dapat menurunkan pengembalian modal dalam jangka pendek. Lainnya, mengoptimalkan pengelolaan modal kerja. Manajer bisa atau meningkatkan efisiensi modal kerja dengan mengurangi persediaan, mempercepat penagihan piutang, atau memperlambat pembayaran utang untuk mengurangi modal yang digunakan dan meningkatkan RCE. Meningkatkan penjualan dengan marginal cost, atau fokus pada produk atau layanan dengan margin keuntungan yang lebih tinggi untuk meningkatkan laba tanpa perlu banyak penambahan modal tetap. Kedua, pengendalian biaya yang ketat. Mengurangi biaya operasi secara signifikan untuk meningkatkan laba dan pada gilirannya meningkatkan RCE. Mengalihkan kas berlebih ke kantor pusat. Mengalihkan kelebihan kas ke kantor pusat untuk mengurangi modal kerja yang digunakan untuk dan meningkatkan RCE divisi. Penekanan penggunaan RCE dan dampaknya. Penghindaran investasi jangka panjang. Manajer dapat atau divisi mungkin enggan untuk melakukan investasi jangka panjang yang dapat menurunkan RCE mereka dalam jangka pendek, meskipun investasi tersebut menguntungkan bagi perusahaan dalam jangka panjang. Penekanan bisa dilakukan lainnya adalah akumulasi kas dan surat-surat berharga jangka pendek. Karena kas dan surat berharga jangka pendek tidak termasuk dalam perhitungan RCE, manajer divisi mungkin memilih untuk menyimpan lebih banyak kas atau investasikannya dalam surat berharga jangka pendek dan meningkatkan RCE mereka. Ini menyebabkan penurunan keseluruhan pengembalian atas modal yang digunakan perusahaan. Ketidakseimbangan penggunaan modal. Fokus pada RCE dapat mengakibatkan penggunaan modal yang tidak optimal, di mana modal yang seharusnya digunakan untuk investasi produktif malah diakumulasikan sebagai kas atau surat berharga jangka pendek yang memiliki pengembalian rendah. Saran perubahan yang dapat diambil dalam kebijaksanaan kompensasi adalah pengukuran kinerja berbasis ROI atau ROCE. Menggabungkan pengukuran kinerja berdasarkan Return on Investment atau Return on Capital Employed yang mencakup semua modal, termasuk kas dan surat berharga jangka pendek, untuk memberikan gambaran lebih komprehensif tentang efisiensi penggunaan modal.
Kedua, insentif untuk investasi jangka panjang, memberikan insentif khusus untuk untuk proyek investasi jangka panjang yang strategis dan menguntungkan perusahaan dalam jangka panjang, meskipun dapat menurunkan SI defisit dalam jangka pendek. Ketiga, kompensasi berbasis kinerja total perusahaan, mengaitkan sebagian kompensasi eksekutif divisi dengan kinerja total perusahaan, sehingga manajer divisi memiliki insentif untuk mengoptimalkan pengembalian modal perusahaan secara keseluruhan. 4. Penyesuaian bobot penilaian kinerja, menyesuaikan bobot antar RCI, pertumbuhan laba, dan pengelolaan aset agar manajer divisi memiliki fokus yang seimbang antara efisiensi modal dan pertumbuhan jangka panjang. Sekian jawaban soal pada matkul Ibu Is. Sebelumnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.